Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, siapa yang tidak kenal sebutan Wahabi, kaum intoleran yang dilahirkan oleh ide-ide Muhammad bin Abdul Wahab yang mengklaim diri sebagai pemurni dan polisi agama, menjaga umat Islam dari kemusyrikan dan lain-lain. Slogan mereka menggema kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sayangnya, banyak muslimin awam yang kurang duduk di majelis ilmu, sehingga terjebak dengan slogan tersebut, seakan mereka menemukan oase baru yang dapat menghilangkan rasa dahaganya. Kaum Wahabi saat ini mulai terang-terangan menunjukkan akidah mereka yang awalnya hanya seputar jualan bid'ah dan musyrik. Kini mereka sudah berani menyalahkan akidah ketuhanan muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti ajaran Asy'ariyah dan Maturidiyah, sehingga mereka mengkafirkan kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perlu pemirsa ketahui, semua ajaran dan akidah yang disebarkan oleh kaum Wahabi yang berasal dari Muhammad bin Abdul Wahab adalah dari Ibn Taimiyah yang bersumber dari akidah kaum Yahudi. Kami ulangi, akidah yang bersumber dari kaum Yahudi dan sama sekali bukan dari salafus saleh atau para sahabat Nabi. Maka tidak heran akidah ketuhanan mereka sama persis dengan Yahudi yang menganggap Allah berfisik dan lain sebagainya, yang nanti kami akan jelaskan kepada pemirsa secara khusus tentang akidah tauhid mereka yang menyimpang. Berikut, inilah bukti bahwa akidah dan ajaran Ibn Taimiyah diadopsi dari seorang Yahudi. Dalam kitab Bayan Talbis Al-Jahmiyah, karya Ibn Taimiyah, jilid 3 yang diterbitkan oleh Mujamma' Malik Fahad, cetakan tahun 1426, halaman 267 sampai 268. Ibn Taimiyah berkata, seseorang datang kepada Ka'ab al-Ahbar sementara dia bersama beberapa orang. Seraya berkata, "Wahai Aba Ishaq, sampaikan kepadaku tentang Al-Jabbar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka orang-orang pun merasa keberatan dengan perkataannya. Kemudian Ka'ab berkata, "Biarkan orang itu, karena jika dia bodoh dia akan belajar, dan jika dia alim maka akan bertambah keilmuannya." Selanjutnya Ka'ab berkata, "Aku kabarkan kepadamu, sesungguhnya Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Kemudian Allah menciptakan apa-apa yang ada di antara setiap 2 langit, seperti apa-apa yang ada di antara langit dunia dan bumi, dan menebalkannya seperti itu, dan menciptakan di antara 2 lapis bumi, seperti apa-apa yang ada di antara langit dunia dan bumi. Lalu Allah mengangkat singgasananya, dan Allah duduk di atasnya. Maka tidak ada satu langit pun yang terdiri dari berbagai lapisan langit, kecuali terdengar suara berderit, seperti suara berderit yang terdengar dari pelana tunggangan saat pertama kali diduduki akibat beratnya bobot Al-Jabbar, yaitu Allah yang berada di atasnya." Perhatikan apa pernyataan Ibn Taimiyah ketika mengomentari ceritanya tersebut. Riwayat ini sekalipun merupakan riwayat Ka'ab, namun bisa saja termasuk ilmu-ilmu ahlul kitab. Kami tegaskan, termasuk ilmu-ilmu ahlul kitab, dan bisa jadi termasuk dari sesuatu yang diperolehnya dari sahabat. Karena itu, Ka'ab al-Ahbar di dalam membawakan riwayat tidak menyebut sabda Nabi dan semisalnya. Artinya jelas, keyakinan tersebut adalah keyakinan Yahudinya yang kemudian diklaim oleh Ibn Taimiyah sebagai akidah yang benar dan kemudian disebarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Sekarang, mari kita lihat siapakah sosok Ka'ab al-Ahbar ini. Dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, karya Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 3 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan kedua tahun 1982, halaman 489. Ka'ab al-Ahbar sampai kalimat adalah seorang Yahudi yang masuk Islam setelah wafatnya Nabi. Dia datang ke Madinah dari Yaman di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Dia duduk bersama para sahabat Nabi dan dia membawakan riwayat kepada mereka dari kitab-kitab Israiliyat. Kami tegaskan, dari kitab-kitab Israiliyat. Karena itu Umar bin Khattab pernah mengancam akan mengusir Ka'ab al-Ahbar, yang mana riwayat tersebut terdapat dalam kitab
Al-Bidayah wan Nihayah, karya Ibn Katsir, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 8 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan tahun 1992, halaman 106. Dari Sa'id bin Yazid, dia berkata, aku mendengar Umar bin Khattab berkata, sampai pada kalimat kepada Ka'ab al-Ahbar, tinggalkanlah periwayatan hadis dari orang pertama, atau aku sungguh akan mengusirmu ke negeri Qirodah. Pertanyaan, jika Ka'bul Ahbar riwayatnya dapat diterima, mengapa Umar berkeinginan melarangnya untuk membawakan hadis Rasulullah? Atau memang Umar mengetahui bahwa orang ini pendusta yang menukil riwayat Israiliyat untuk muslimin? Sekarang mari kita lihat bukti lain bahwa Ka'bul Ahbar tetap setia kepada kitab Tauratnya. Dalam kitab Tobaqot Al-Kubra, karya Ibn Sa'ad, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 9 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Khaniji, cetakan pertama tahun 2001, halaman 108 sampai 109. Diriwayatkan dari Husain bin Abil Hur Al-Amburi, kakek Ubaidillah bin Al-Hasan Al-Qadi. Dia berkata, aku datang ke negeri Syam dan menanyakan tentang Amir bin Abdi Qais sampai kalimat, lalu aku masuk ke dalam masjid. Ternyata dia sedang duduk di sisi Ka'ab. Di antara keduanya terdapat lembaran-lembaran Taurat. Sementara Ka'ab sedang membaca lembaran-lembaran itu. Kami tegaskan, Ka'ab sedang membaca lembaran itu. Mari sejenak pemirsa perhatikan, kepada siapa lagi Ibn Taimiyah mengambil sumber akidah ketuhanannya. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karya Ibn Katsir, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang ditahqiq oleh Muhsin At-Turki, jilid 18 yang diterbitkan oleh Hijr, cetakan pertama tahun 1998, halaman 297. Ibn Katsir berkata, kelahiran Ibn Taimiyah pada hari Senin 10 Rabiul Awal di Harran, tahun 661 Hijriah. Dia berpindah ke Damsyik bersama bapak dan keluarganya ketika masih kecil dan mendengarkan hadis dari Ibn Abdid Daim sampai kalimat diantaranya Ibn Alan, Ibn Abi Bakar Al-Harawi. Sekarang mari kita lihat siapakah Ibn Alan yang mana Ibn Taimiyah mendengar hadis darinya. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, jilid 21, halaman 1025, Ibn Alan Al-Yahudi. Kami tegaskan, Ibn Alan Al-Yahudi. Ini bukan sebuah isapan jempol belaka, sebab muhakik kitab karya Ibn Taimiyah, yaitu Muhammad Abdul Aziz Al-Lahmi, menguatkan hal tersebut. Dalam kitab Bayan Talbis Jahmiyah, jilid 4, halaman 16, diriwayatkan Abdul Somad bin Ma'qal yang berkata, aku mendengar Wahab menyebut kebesaran Allah. Dia berkata, sesungguhnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta lautan berada di dalam haikal, dan haikal ada di dalam kursi, dan sesungguhnya kedua kaki Allah berada di atas kursi. Muhakik Muhammad Abdul Aziz Al-Lahmi berkata, Wahab banyak menukil dari Bani Israel. Kami tegaskan, yaitu riwayat Israiliyat, dan bisa saja riwayat ini dia ambil dari mereka. Sedangkan Syekh, yaitu Ibn Taimiyah, menukilnya di sini sebagai penguat. Demikian pula hal itu dinyatakan oleh Syahrastani dalam kitabnya berikut ini. Dalam kitab Al-Milal wan Nihal, karya Asy-Syahrastani, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kedua tahun 1992, halaman 94 sampai 96. Asy-Syahrastani berkata, sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi, Allah menciptakan Adam sesuai bentuk Ar-Rahman sampai kalimat dan seterusnya, yang mana mereka mengenal termasuk sifat fisik. Lalu mereka menambahkan di dalam riwayat kebohongan-kebohongan yang mereka buat, lalu menisbatkannya kepada Nabi. Kebanyakannya diambil dari Yahudi. Kami tegaskan, diambil dari Yahudi.
Keyakinan bahwa Adam alaihissalam diciptakan sesuai bentuk Allah adalah bersumber dari Yahudi yang disandarkan oleh mereka kepada Nabi. Hal tersebut juga diutarakan oleh Ibn Hazm dalam kitabnya berikut ini. Dalam kitab Al-Faslu fil Milal wal Ahwa wan Nihal, karya Ibn Hazm, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Maktabah As-Salam, halaman 94 sampai 95. Ibn Hazm berkata, pasal tentang lembaran pertama dari kitab Taurat Yahudi, kami tegaskan, dari kitab Taurat Yahudi yang berada di tangan pendeta mereka. Pada halaman 95, Ibn Hazm berkata, di bagian awalnya terdapat redaksi Allah berfirman, aku menciptakan Adam sesuai bentuk kami dan serupa dengan kami. Kami tegaskan, serupa dengan kami. Berkata Abu Muhammad, yaitu Ibn Hazm, jika redaksinya hanya sesuai bentuk kami, maka masih memiliki sisi yang baik. Maksudnya, masih bisa ditakwilkan, karena bentuk atau surah memiliki beberapa makna, sampai kalimat, akan tetapi redaksinya adalah serupa dengan kami. Ini telah menutup pintu takwil dan menjadi jalan buntu, serta memastikan bahwa Nabi Adam serupa dengan Allah. Kami tegaskan, Nabi Adam serupa dengan Allah. Maka hal ini akan tertolak secara akal karena keserupaan dan kesamaan maknanya satu. Allah mustahil ada yang menyamai atau menyerupainya. Pernyataan Ibn Hazm ini sangat jelas bahwa keyakinan bentuk Adam serupa atau sama dengan bentuk Allah itu adalah keyakinan Yahudi, dan inilah yang dianut oleh kelompok Wahabi. Bahkan hal tersebut diakui sendiri oleh Ibn Taimiyah bahwa hal itu termaktub dalam kitab Taurat. Berikut pernyataan Ibn Taimiyah dalam kitab Al-Jawabus Sahih karya Ibn Taimiyah jilid 3 yang diterbitkan oleh Darul Asimah, cetakan kedua tahun 1999, halaman 444. Ibn Taimiyah berkata, redaksi di dalam kitab Taurat yaitu, kami akan menciptakan manusia yang sama dengan bentuk kami dan menyerupai kami. Allah tidaklah berfirman seperti kami, dan hal itu seperti sabda Nabi di dalam hadis sahih sampai kalimat, sesungguhnya Allah menciptakan Adam sesuai bentuknya. Memfisikkan dan menyamakan Allah dengan makhluknya, di mana dia memiliki anggota tubuh seperti wajah, tangan, kaki, mata, dan lain sebagainya adalah akidah ketuhanan Yahudi. Dalam riwayat di atas tadi, yaitu Allah menciptakan Adam sesuai bentuknya. Kita perhatikan kembali kepada siapa katanya tersebut. Dalam kitab Aqidatu Ahlil Iman, Fi Khalqi Adam ala Surati Rahman, karya At-Tuwaijri, salah satu ulama Wahabi yang diterbitkan oleh Darul Liwa, cetakan kedua tahun 1989, halaman 5. At-Tuwaijri mengatakan, telah ditetapkan dari Nabi melalui banyak jalur bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam sesuai bentuknya. Syekhul Islam Abdul Abbas Ibn Taimiyah dalam membantah Ar-Razi mengatakan, hadis ini mustafid, yaitu mendekati mutawatir dari berbagai jalur dari sejumlah sahabat bahwa tak pernah ada perselisihan di antara salaf sejak 3 abad tentang domir, yaitu kata gantinya kembali kepada Allah. Kami tegaskan, kata gantinya kembali kepada Allah. Bukankah di sini kelompok Wahabi terang benderang telah menyamakan Sang Pencipta dengan makhluknya? Namun yang selalu mereka keluarkan bahwa tidak ada yang serupa dengannya. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Falsafiyah Al-Arabiyah, cetakan pertama tahun 1986, halaman 97. Dalam kitab ini dikatakan, pandangan hulul, yaitu Tuhan menyatu dengan makhluk, dan tajzim, yaitu berfisik, adalah pendapat bahwa Allah merupakan fisik dan menggambarkannya dengan materi, juga memberinya gambaran sebagai manusia, dan pandangan ini didapati pada kaum Yahudi. Kami tegaskan, dari kaum Yahudi.
Berikut bukti dari pernyataan ulama Ahlus Sunnah bahwa akidah Yahudi adalah memfisikkan Allah. Dalam kitab Sahih Muslim Bisyara An-Nawawi yang diterbitkan oleh Muassasah Qurtubah, cetakan kedua tahun 1994, halaman 189. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Surat Az-Zumar ayat 67. Imam An-Nawawi berkata, zahir hadisnya Nabi SAW membenarkan pendeta Yahudi bahwa Allah Ta'ala menggenggam langit dan bumi dan makhluk dengan jari-jari. Kemudian beliau SAW membaca ayat yang di dalamnya terdapat isyarat tentang apa yang dia katakan. Al-Qadi berkata, beberapa ulama mutakallimin mengatakan tersenyumnya beliau SAW dan keheranan serta membaca ayat tersebut bukan membenarkan pendeta Yahudi itu, akan tetapi merupakan sanggahan terhadap ucapannya dan mengingkari serta heran dari keburukan akidahnya. Kami tegaskan keburukan akidahnya karena orang-orang Yahudi berpendapat Allah memiliki fisik, maka hal tersebut dapat dipahami. Sangat jelas sekali keyakinan bahwa Allah memiliki jisim atau fisik adalah akidah yang dianut oleh Yahudi. Demikian pula Al-Hisni menyebutkan bahwa keyakinan Ibn Taimiyah adalah tajsim, yaitu memfisikkan Allah, dan juga tashbih, yaitu menyamakan Allah dengan makhluk, yang termuat dalam kitabnya berikut ini. Dalam kitab Daf'u Syubbah Man Syabaha wa Tamarrad, karya Al-Hisni, salah satu ulama Ahlus Sunnah, yang diterbitkan oleh Darul Mustafa, cetakan pertama tahun 2003, halaman 384 sampai 385. Al-Hisni berkata, sesungguhnya Ibn Taimiyah yang diklaim sebagai samudra ilmu sampai kalimat padahal kitab-kitabnya penuh dengan tashbih, yaitu penyerupaan Allah dengan makhluk, dan tajsim, yaitu memfisikkan Allah, dan menghantarkan penghinaan kepada Nabi, Abu Bakar, Umar, dan pengkafiran kepada Abdullah bin Abbas sampai kalimat juga pernyataannya dalam beberapa tema yang mengarah pada pengkafiran 4 imam mazhab. Sekarang pemirsa perhatikan dengan seksama bagaimana pernyataan Ibn Hajar Al-Haytami tentang keyakinan Ibn Taimiyah ini. Dalam kitab Al-Jauharul Munazzam, karya Ibn Hajar Al-Haytami, salah satu ulama Ahlus Sunnah, yang diterbitkan oleh Dar Jawami Al-Kalim, halaman 29 sampai 30. Ibn Hajar Al-Haytami berkata, selanjutnya Ibn Hajar berkata, Ibn Taimiyah telah melanggar batas sisi kesucian yang disucikan Allah dari segala sifat kekurangan dan yang berhak mendapatkan semua kesempurnaan dan penghargaan. Maka menisbatkan padanya adalah musibah yang besar dan telah mengoyak tabir keagungan, kebesaran dan kemuliaannya yang dia, yaitu Ibn Taimiyah, jelaskan kepada masyarakat di atas mimbar-mimbar berupa dakwaan bahwa Allah memiliki arah dan fisik, serta menganggap sesat orang yang tidak berkeyakinan itu, baik para ulama terdahulu atau mereka yang datang belakangan. Sehingga para ulama yang sezaman dengannya bangkit dan memerintahkan penguasa saat itu untuk membunuhnya, memenjarakan dan menyiksanya. Maka penguasa saat itu memenjarakannya sampai mati, dan padamlah bid'ah-bid'ah tersebut serta hilanglah kesesatan. Kemudian para pengikutnya lah yang melanjutkannya. Kami tegaskan, para pengikutnya lah yang melanjutkannya. Seperti inilah penilaian dan kecaman Ibn Hajar Al-Haytami terhadap Ibn Taimiyah karena keyakinan yang dimilikinya menyimpang jauh dari ajaran Islam yang diyakini oleh Ahlus Sunnah sejati. Sekarang mari kita simak pernyataan dari ulama Ahlus Sunnah yang lain tentang pribadi Ibn Taimiyah, yaitu Abul Fida. Namun sebelumnya kami akan paparkan biografi beliau. Dalam kitab Syazaratul Zahab, karya Ibn Imad Al-Hambali, jilid 8,
yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 1992, halaman 172 sampai 173. Ibn Imad berkata, di antaranya adalah ulama distrik Hama, yaitu Ismail Syahansyah Ayub, seorang alim ulama yang mumpuni bermazhab Syafi'i, sampai kalimat di mana Imam Al-Asnawi menyebutkan dalam kitab Tobaqatnya, dia penguasa berbagai ilmu. Salah satu keajaiban dunia, pakar dalam ilmu fikih, tafsir, nahu, filsafat, mantik, kedokteran, ilmu arud dan sejarah, dan lainnya. Penyair yang handal, banyak membuahkan karya tulis dalam berbagai disiplin ilmu. Setelah kita mengetahui kedudukan dan posisi Abul Fida di hadapan muslimin, mari kita simak pernyataannya tentang Ibn Taimiyah. Dalam kitab Al-Mukhtasar fi Akhbaril Bashar, karya Abul Fida, jilid 4, cetakan pertama Matba'ah Husainiyah Al-Misriyah, halaman 52. Abul Fida berkata, Taqiyuddin Ahmad bin Taimiyah dipanggil dari Damaskus ke Mesir dan diadakan untuknya sebuah sidang. Dia ditahan lalu ditangkap akibat keyakinannya bahwa dia telah menyatakan tajsim, yakni akidah memfisikkan Allah. Juga disusul oleh ulama Ahlus Sunnah lainnya yang menyatakan tentang sosok Ibn Taimiyah. Dalam kitab Tarikh Al-Mazahib Al-Islamiyah, karya Abu Zuhrah yang diterbitkan oleh Darul Fikr Al-Arabi, halaman 182 sampai 183. Abu Zuhrah berkata, maka dari itu Ibn Taimiyah telah menetapkan bahwa mazhab salaf adalah mazhab yang mengikuti semua yang ada dalam Al-Quran tentang zat Allah yang bersemayam di atas atau fauqiyah, di bawah, bersinggasana di arsinya, memiliki wajah, tangan, cinta dan benci. Juga apa yang terdapat dalam hadis tanpa takwil dan memaknainya secara harfiah, yaitu tekstual. Apakah ini adalah mazhab salaf yang benar? Dalam menjawabnya, kami katakan bahwa telah ada sebelum dia yang memiliki pemikiran seperti ini, yaitu kelompok Hambali pada abad keempat Hijriah. Sebagaimana yang telah kami jelaskan, mereka mengklaim bahwa itu merupakan mazhab dari kelompok salaf. Para ulama pada masa itu telah mendebat mereka, dan mereka mengukuhkan bahwa keyakinan itu justru mengarah pada tasbih, yaitu penyerupaan Allah dengan makhluk, dan tajsim, yaitu penjasmanian Allah. Bagaimana tidak mengarah pada keduanya, yaitu tasbih dan tajsim, sementara mereka telah melegalkan bentuk materi padanya. Jadi jelas sekali pernyataan Abu Zuhrah tadi bahwa Ibn Taimiyah adalah orang yang getol dan berupaya dengan segala kekuatan untuk menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dengan semua pernyataan para ulama Ahlus Sunnah ini telah menjadi bukti bagi pemirsa yang berakal dan bagi para pengekor Wahabi yang fanatik buta dan merasa paling bertauhid ini untuk sadar bahwa ajaran akidah mereka bukanlah ajaran Nabi dan sesuai dengan bimbingan Al-Quran. Akan tetapi semuanya bersumber dari Yahudi, di mana mereka memfisikkan Allah dan menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka tidaklah mengherankan jika kelompok Wahabi ini asyik bekerja sama dengan saudara kembarnya, yaitu kaum Yahudi, para pembunuh umat Islam. Presiden Trump ikut melenggang ke kanan dan ke kiri sambil membawa pedang, berpartisipasi dalam upacara penyambutan tari pedang di depan Istana Murabba, Riyadh, Arab Saudi. Trump didampingi pihak kerajaan Saudi tersenyum sambil mengikuti irama musik dan nyanyian. Tak hanya Trump, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson dan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross juga tampak menikmati upacara penyambutan di tengah barisan penari laki-laki yang mengenakan pakaian tradisional Arab Saudi. Arda,
adalah tarian pedang tradisional Arab Saudi yang menggabungkan tarian, perkusi, dan pembacaan puisi. Tarian ini menandakan awal dari sebuah acara penting. Shalom. Salam alaikum. Salam alaikum. Toda rabba. תשאל אותו אם הוא הצביע. It's too bad you cannot vote because you will make a fantastic Likudik. But many in the Arab community vote for us too. And it's good because they know that we make a better country for everyone and a better Middle East for everyone. Except Iran, you know, people like that. Berikut ini kami tampilkan pula sikap ulama Wahabi, yaitu Al-Albani, tentang penduduk Palestina. Dalam kitab Fatwa Asy-Syaikh Al-Albani yang diterbitkan oleh Maktabah At-Turath Al-Islami, cetakan pertama tahun 1994, halaman 18. Pertanyaan, masyarakat tepi barat, yaitu Palestina, apakah diperbolehkan bagi mereka keluar dari rumah guna hijrah ke negeri yang lain? Al-Albani menjawab, wajib bagi mereka untuk keluar. Kami tegaskan, wajib bagi mereka untuk keluar. Wahai saudaraku, wajib bagi mereka untuk keluar dari wilayah yang mereka tidak bisa mengusir orang kafir dari sana, menuju wilayah yang mereka bisa melaksanakan syiar-syiar Islam. Waduh, pemirsa, ternyata banyak muslimin yang terkecoh dengan kedok Wahabi ya. Mereka berasa paling Islam sendiri, padahal antek Yahudi. Dari semua bukti ini, tentulah para pemirsa yang berakal dan berhati bersih dapat menilai sendiri seperti apakah ajaran dan akidah kelompok Wahabi intoleran ini. Masihkah Anda akan termakan bualan mereka? Ayo hijrah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh taklid dan lain sebagainya. Semuanya adalah ocehan yang tidak bermutu. عندي سؤال فضيلة الشيخ أنا كنت في حرب تفضل. أنا كنت في حرب تموز كنت أساعد الروافض في حزب الله هل أثر على ذلك؟ أنت إذا كان قصد هذا عن جهل منه لعل الله يمنع بالتوبة النصوح وإلا الحقيقة خطير مساعدة الرافضة على المسلمين ما يجوز لأن معاونة غير المسلمين من نواقض الإسلام. لكن أرجو إن شاء الله أن يتوب إلى الله مما حصل ويستغفر ويتوب إليه. نعم.